Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Mantan Sales. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang sedikit ya, ingin bertukar pikiran, mungkin menyampaikan pendapat saya. Ini murni pendapat saya pribadi ya. Jadi pada judul video ini, bila TKI tak mau lagi bekerja ke Malaysia ini, menjadi kuli ya tentunya ya, karena banyak warga Indonesia yang bekerja ke Malaysia ini untuk menjadi kuli. Jadi banyak pernyataan-pernyataan seperti itu ya di komentar-komentar video saya sebelumnya. Kenapa orang Indonesia itu jauh-jauh kerja ke Malaysia hanya untuk jadi kuli? Dan mereka juga berkata, di Indonesia itu negara besar, negaranya luas, sumber daya alamnya itu banyak. Tapi kenapa warga negaranya sendiri kekurangan pekerjaan? Kenapa sampai warga negaranya sendiri mencari pekerjaan itu ke luar ya, keluar negara ya, salah satunya Malaysia ini. Oke, jadi saya mau menjawab ya beberapa pertanyaan netizen ya mungkin ya. Jadi memang di Indonesia itu negara besar, luas, dan sumber daya alamnya melimpah tentunya ya. Tapi lapangan pekerjaan di Indonesia itu tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi perlu kalian ketahui juga ya, jumlah penduduk di Indonesia itu lebih dari 270 juta jiwa. Jadi sangat banyak. Berbanding terbalik dengan negara Malaysia ini ya. Jadi negara Malaysia ini mungkin jumlah lapangan pekerjaan itu berbanding ya dengan banyaknya orang yang ada di Malaysia ini. Dan mungkin jumlah pencari kerja itu tidak sebanyak jumlah lapangan pekerjaan itu sendiri. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi itu satu alasan kenapa banyak orang Indonesia itu bekerja jauh-jauh ke negara Malaysia. Alasan yang kedua, kenapa orang Indonesia itu banyak bekerja itu ke Malaysia? Karena nilai tukarnya tadi, nilai tukar ringgit itu terhadap rupiah. Jadi 1 ringgit itu dia bernilai kalau dirupiahkan itu 3.000 ke atas ya, bisa 3.500, 3.600 dan mungkin bahkan lebih. Jadi itu salah satu alasan kenapa orang Indonesia itu memilih negara Malaysia untuk bekerja. Jadi ada pertanyaan lagi nih. Jadi ada orang yang berkomentar di video saya sebelumnya yang menanyakan, kalau begitu kenapa nggak bekerja di Singapura, Taiwan, di Arab Saudi atau di negara-negara Eropa saja yang mata uangnya dolar? Tentu kan lebih banyak lagi kalau dirupiahkan. Oke, di sini saya jelaskan ya. Jadi saya ambil contoh Singapura. Jadi banyak orang Indonesia itu yang bekerja di Singapura, Taiwan, di Eropa ataupun di Arab Saudi sana. Jadi banyak ya. Tapi rata-rata yang bekerja di sana itu memang mereka itu pekerja legal ya atau resmi, pekerja yang sah. Jadi tidak banyak ya pekerja-pekerja ilegal yang bekerja di sana. Jadi alasannya itu ada banyak. Jadi salah satunya dari ini juga ya, dari warna kulit. Jadi kalau orang Indonesia itu dengan orang Singapura kan tentu kalau disandingkan ya, tentu kan kentara ya, sangat tahu lah, sangat kelihatan perbedaannya. Jadi orang Indonesia itu akan tahu nih, ini orang Indonesia, ini orang Singapura. Jadi perbedaan warna kulit yang sangat mencolok tentunya. Makanya untuk pekerja-pekerja ilegal itu sangat tidak begitu banyak lah bekerja di negara-negara tersebut. Karena dengan begitu kan, karena dengan perbedaan tadi itu, tentu pihak imigrasi dari negara tersebut dan pihak kepolisian juga tentu akan sangat mudah untuk mendeteksi warga negara asing. Berbeda kalau di Malaysia ini sendiri. Jadi kalau di Malaysia ini untuk budayanya, untuk kulturnya tidak begitu banyak perbedaan ya antara Malaysia dengan Indonesia, tidak jauh berbeda lah. Dan dari segi bahasa pun walaupun ada perbedaan, tapi tetap saja ada bahasa-bahasa Melayu Malaysia ini yang bisa dipahami oleh orang Indonesia karena bahasanya masih adalah persamaannya. Jadi itu salah satu hal yang menyebabkan kenapa banyak TKI Indonesia itu yang memilih untuk bekerja ke Malaysia, dan kenapa banyak TKI ilegal itu yang tidak resmi itu lebih memilih negara Malaysia ini.
karena persamaan warna kulit tadi mungkin ya. Jadi untuk kalau disandingkan nih orang Malaysia dengan orang Indonesia, jadi sulit untuk membedakannya. Jadi pihak immigration pun, pihak polis di Raja Malaysia pun sulit untuk mendeteksi warga negara Indonesia yang pekerja-pekerja ilegal tadi. Maka dari itu banyak warga Indonesia yang memilih untuk bekerja ke Malaysia ini, baik itu secara resmi ataupun secara ilegal. Jadi alasannya karena itu tadi ya. Selain itu juga kalau di Malaysia ini kan banyak muslim ya, tidak beda dengan di Indonesia. Jadi banyak yang beragama Islam dan makanan pun banyak yang halal, berbeda mungkin di negara-negara lain seperti Singapura, Taiwan ataupun di negara-negara Eropa ya. Tapi kalau di negara Arab mungkin banyak, mungkin hampir 100% ya makanan itu halal. Tapi kalau di negara Singapura, Taiwan dan Hong Kong mungkin ataupun negara-negara Eropa lainnya, tentu makanan itu tidak begitu banyak makanan yang halalnya. Itulah salah satu penyebab kenapa banyak orang Indonesia itu lebih memilih Malaysia ini sebagai tempat untuk mencari rezeki, baik itu secara sah ataupun resmi maupun secara tidak sah ataupun ilegal. Kemudian hal lain yang menyebabkan orang Indonesia itu lebih memilih negara Malaysia ini karena negara Malaysia ini dekat dengan Indonesia. Jadi ibarat kata berenang pun bisa sampailah ke Malaysia. Dan alasannya juga seperti yang saya katakan tadi ya, nilai ringgit. Jadi itu alasan yang utama kalau menurut saya ya. Karena nilai ringgit, nilai mata uang ringgit itu lebih besar dibandingkan rupiah. Jadi kalau 1 ringgit itu kalau dirupiahkan bisa sampai 3.000 bahkan mungkin lebih. Jadi di saat nilai ringgit itu cuma 1.000 ataupun 2.000, jadi pada saat itulah Malaysia ini akan bersih dari orang-orang Indonesia, akan bersih dari pekerja-pekerja Indonesia. Jadi perlu kalian pahami itu ya. Jadi kalau nilai ringgit kalian itu cuma 1.000 atau 2.000, buat apa kami warga negara Indonesia ini jauh-jauh bekerja ke Malaysia? Toh gaji yang ada di Malaysia ini sama aja dengan gaji di Indonesia. Karena nilai ringgit yang lebih besar itulah, yang lebih besar dibandingkan rupiah tadilah, yang membuat banyak warga negara Indonesia yang bekerja ke Malaysia, baik itu secara legal ataupun yang ilegal. Jadi perlu kalian pahami ya, khususnya kalian ya warga negara Malaysia yang mungkin memandang hina, memandang rendah, memandang warga negara Indonesia itu bodoh, tidak berpendidikan, hanya bekerja sebagai kuli, hanya mampu bekerja sebagai kuli di negara orang. Jadi perlu kalian ketahui ya, gaji kuli di Malaysia ini kalau dirupiahkan itu udah seperti gaji manajer ya di Indonesia. Jadi kalian harus paham itu. Jadi kami orang-orang Indonesia ini ya, khususnya pekerja-pekerja dari Indonesia ini, kami berpikiran biarlah pangkat kami kopral, yang penting gaji kami itu jenderal. Karena kami jauh-jauh dari Indonesia ke Malaysia ini, ke luar negeri, mungkin banyak di antara kami ya yang mengorbankan anak, mengorbankan istri, mengorbankan suami, mengorbankan keluarga untuk mencari rezeki ke negeri orang. Jadi yang kami cari itu hanya uang ya, tidak lebih dari itu. Jadi itulah hal yang utama yang kami cari, uang. Dan mungkin ada di antara pekerja-pekerja lain mungkin mencari sesuatu yang lain ya. Tapi pada intinya kami jauh-jauh bekerja ke Malaysia ini hanya untuk uang. Jadi selagi ringgit itu masih 3.000 lebih, maka akan banyak pekerja-pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia, baik itu pekerja yang legal lah, yang resmi, maupun pekerja yang ilegal. Jadi kalian harus bisa pahami itu ya. Jadi jangan kalian menganggap orang Indonesia itu bodoh, tidak berpendidikan, bekerja hanya sebagai kuli di negeri orang pula itu. Jadi kalian jangan pernah berpikiran seperti itu. Jadi kami menjadi kuli itu karena gajinya ya. Jadi walaupun di Malaysia ini kami bekerja sebagai kuli, tapi kalau di Indonesia gaji segitu itu sudah seperti gaji seorang manajer tentunya, sudah gaji seperti supervisor. Jadi 1 ringgit itu kalau cuma bernilai 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah, buat apa kami jauh-jauh bekerja ke Malaysia ini? Dan kalau nilai ringgit itu, nilai mata uang ringgit itu rendah, saya pastikan negara-negara lain pun tak ada lah yang sudi untuk bekerja ke Malaysia ini.
Ya contohnya negara-negara dari Bangladesh, Myanmar, Kamboja ataupun Thailand sana. Oke, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa menjawab semua komentar-komentar miring kalian ya, khususnya kalian orang-orang Malaysia. Jadi kalian janganlah pernah menganggap warga negara Indonesia itu bodoh, tidak berpendidikan. Jadi kalian buat warga negara Malaysia, buat orang-orang Malaysia, jangan karena hanya melihat orang Indonesia itu 1-2 orang, 5-10 orang saja, kalian lihat orang Indonesia itu yang ada di Malaysia ini hanya sebagai pekerja kasar, kuli. Jadi jangan kalian pernah menganggap seluruh orang Indonesia itu bodoh, seluruh orang Indonesia itu pekerja kuli, seluruh orang Indonesia itu pekerja kasar. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi kalian jangan menilai suatu negara itu hanya dari melihat segelintir orang saja. Jadi kalian tidak bisa juga seperti itu. Jadi ada banyak warga negara Indonesia yang berprestasi, yang memiliki talenta, yang memiliki bakat di negara kami sana. Jangan hanya gara-gara 1-2 orang yang kalian lihat bodoh, yang kalian lihat tidak berpendidikan, yang kalian lihat bekerja sebagai kuli, kalian terus menafikan orang Indonesia. Kalian terus menganggap orang Indonesia itu semuanya sama, semuanya seperti itu. Jadi jangan seperti itu ya. Karena banyak warga negara Indonesia itu yang bekerja ke Malaysia ini kan sebagai pembantu rumah tangga, yang mungkin mereka tidak tamat sekolah, mungkin tidak memiliki pendidikan, mungkin mereka dari kampung-kampung, mereka lugu. Jadi jangan karena kalian melihat mereka, kalian terus kalian terus kalian terus menganggap seluruhnya orang Indonesia itu seperti itu. Jadi kalian jangan pernah menganggap seperti itu. Oke, jadi mungkin itu aja informasi, mungkin itu aja sedikit unek-unek saya, sedikit ujangan ya buat kalian, khususnya warga negara Malaysia yang memandang hina atau menganggap remeh orang-orang Indonesia, khususnya pekerja-pekerja Indonesia. Walaupun itu tidak semua ya, saya yakin tidak semua orang Malaysia itu berpikiran seperti itu. Jadi ada banyak juga orang Malaysia ini yang berpikiran positif juga terhadap warga negara Indonesia, terhadap pekerja-pekerja Indonesia. Tapi saya di sini menyampaikan kepada orang-orang yang beranggapan berbeda ya. Jadi orang-orang Malaysia ini yang beranggapan lain terhadap warga negara Indonesia, yang beranggapan orang Indonesia itu bodoh, tidak berpendidikan, yang menghinakan pekerja-pekerja Indonesia, yang menganggap remeh mungkin. Jadi saya menyampaikannya kepada mereka. Jadi banyak juga ya warga negara Malaysia itu yang respect terhadap warga negara Indonesia, yang santun, yang menghormati warga negara asing ya. Jadi tidak semua. Jadi saya menyampaikan ini hanya kepada warga negara Malaysia mungkin ya, mungkin ingin meluruskan pandangan mereka saja, tidak lebih dari itu. Jadi saya bicara di depan video ini mungkin mewakili ratusan, mungkin bahkan ribuan warga negara Indonesia, khususnya pekerja-pekerja dari Indonesia. Jangan lupa di like channel ini, berikan juga lah komentar kalian yang positif tentunya ya, yang membangun, yang mensupport kami para pekerja Indonesia ini, bagaimana kami bisa bekerja di negara Malaysia ini dengan tenang. Jadi bagaimana warga negara Malaysia, warga negara tempatan bisa hidup berdampingan, bisa hidup rukun dengan warga negara Indonesia yang ada di Malaysia ini, khususnya para pekerja dari Indonesia. Jangan lupa di subscribe. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pekerja.